Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan dari materi manajemen strategik hingga manajemen kewirausahaan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Iskandar dengan NPM 02112402. Perkenalkan, nama saya Nindita Ramadhani dengan NPM 02112402. Perkenalkan, saya Marianita Diapila Bagri dengan NPM 02112409. Perkenalkan, nama saya Mutiara dengan NPM 0211240667. Yang pertama ada manajemen strategi. Sebenarnya apa sih manajemen strategik itu? Manajemen strategik itu adalah sebuah proses atau rangkaian kegiatan untuk mengambil keputusan secara menyeluruh yang dilakukan oleh pimpinan lalu diimplementasikan kepada jajaran-jajaran organisasi tersebut agar tujuan di dalam organisasi tersebut berjalan dengan lancar. Lalu di dalam manajemen strategik itu memiliki hierarki itu memiliki 3 komponen. Yang pertama ada strategi corporate yang dimana kita menyampaikan keseluruhan tentang bisnis yang akan dimasuki oleh perusahaan. Lalu yang kedua itu ada strategi bisnis. Ini dilakukan secara khusus, contohnya seperti anak perusahaan. Terus yang kedua itu ada seperti unit khusus yang dibuat oleh perusahaan tersebut. Nah, lalu yang ketiga itu ada strategi fungsional. Strategi fungsional ini dalam jangka waktunya itu yang sangat pendek karena fungsional ini itu adalah kita yang beradaptasi dengan strategi besar dalam perusahaan tersebut. Nah, lalu di dalam manajemen strategik itu memiliki 5 prosedur. Yang pertama itu ada analisis lingkungan. Nah, lalu yang kedua itu adalah penetapan misi dan tujuan. Yang ketiga ini adalah perumusan strategik. Yang keempat ini adalah penetapan strategik. Yang kelima ini ada evaluasi. Nah, lalu di dalam analisis lingkungan ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu ada lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal ini contohnya seperti industri, terus lingkungan umum. Nah, lalu ada lingkungan internal. Lingkungan internal ini tuh contohnya seperti sumber daya, kemampuan, dan potensi inti yang kita punya. Dengan adanya misi, perusahaan akan mengembangkan potensi yang mereka miliki agar tujuannya lebih efektivitas lagi. Lalu selanjutnya ada perumusan strategi. Nah, di dalam perusahaan, perumusan strategi ini harus sesuai dengan spesifikasi produk, pasar, dan pemasarannya. Nah, lalu ada penerapan atau implementasi strategi nih. Nah, ini perlu untuk memperinci lebih tepat dan lebih jelas bagaimana pilihan strategi itu direalisasikan. Nah, lalu selanjutnya ada evaluasi dan pengendalian. Nah, evaluasi dan pengendalian adalah sebuah proses di mana para manajer membandingkan hasil-hasil yang diperoleh dengan tingkat pencapaian tujuannya. Nah, lalu selanjutnya ada tujuan organisasi. Nah, apa itu tujuan organisasi? Tujuan organisasi adalah sesuatu yang ingin dicapai dengan kemampuan yang dimiliki oleh organisasi itu sendiri. Nah, penerapan organisasi itu dapat memberikan fungsi yaitu sebagai landasan operasional bagi kegiatan organisasi, dan yang kedua sebagai tolak ukur untuk menilai keberhasilan pelaksanaan organisasi. Nah, lalu ada faktor-faktor nih yang mempengaruhi perumusan tujuannya. Yang pertama itu ada tujuan-tujuan perusahaan sebelumnya. Yang kedua ada sumber-sumber ekonomi yang dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga ada sistem penilaian dari eksekutif puncak. Dan yang keempat, yang terakhir ada kekuatan dalam organisasi. Ada 6 elemen kunci yang perlu diperhatikan oleh para manajer ketika hendak mendesain struktur. Yang pertama, spesialisasi pekerjaan. Sejauh mana tugas-tugas dalam organisasi dibagi-bagi ke dalam beberapa pekerjaan tersendiri. Yang kedua, departementasi dasar yang dipakai untuk mengelompokkan pekerjaan secara bersama-sama. Departementasi dapat berupa proses, produk,
geografi, dan pelanggan. Yang ketiga, rantai komando, garis wewenang yang tanpa putus yang membentang dari puncak organisasi ke eselon paling bawah dan menjelaskan siapa bertanggung jawab kepada siapa. Yang keempat, rentang kendali, jumlah bawahan yang dapat diarahkan oleh seorang manajer secara efisien dan efektif. Yang kelima, sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi mengacu pada sejauh mana tingkat pengembalian keputusan terkonsentrasi ada satu titik dalam organisasi. Desentralisasi adalah lawan dari sentralisasi. Dan yang terakhir, formalisasi, sejauh mana pekerjaan-pekerjaan di dalam organisasi dibekukan. Beberapa struktur organisasi dalam manajemen. Nah, struktur dalam organisasi dalam manajemen adalah cara sebuah perusahaan mengatur tugas, tanggung jawab, dan alur komunikasi untuk mencapai tujuan secara efisien. Adapun beberapa tipe struktur organisasi yang umum adalah yang pertama, struktur fungsional. Struktur fungsional adalah pembagian berdasarkan fungsi seperti pemasaran, keuangan, dan produksi. Dan yang kedua ada struktur divisional. Divisional adalah pembagian berdasarkan produk, wilayah, atau pasar dengan otonomi pada tiap divisi. Dan yang ketiga, struktur matriks. Struktur matriks adalah menggabungkan struktur fungsional dan divisional di mana karyawan memiliki dua atasan. Dan yang ketiga, struktur tim. Struktur tim berfokus pada tim untuk menyelesaikan tugas proyek tertentu yang diberi. Dan yang kelima adalah struktur jaringan. Struktur jaringan adalah mengolah hubungan dengan pihak luar seperti pemasok dan mitra. Dan yang keenam ada struktur holakarsi. Struktur holakarsi adalah terdenaturalisasi di mana pengambilan keputusan dibagi di seluruh tim. Misalnya, perusahaan besar seperti Samsung atau Apple sering menggunakan struktur divisional karena memiliki banyak produk dan pasar yang berbeda-beda, sedangkan perusahaan kecil mungkin lebih cocok dengan struktur fungsional di mana masing-masing fungsi dikelola oleh seorang manajer. Dan pemilihan struktur yang tepat dapat tergantung pada ukuran dan tujuan perusahaan. Misalnya, perusahaan yang cepat berkembang mungkin memilih struktur yang fleksibel seperti struktur tim atau jaringan. Organisasi dan tanggung jawab sosial. Biasanya perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap beberapa pihak. Yang pertama yaitu terhadap pelanggan. Selain memberikan produk dengan kualitas yang bagus, perusahaan juga menjamin atas keamanan atau keselamatan pelanggan. Biasanya dengan cara memberikan label peringatan atau bahkan informasi mengenai efek samping. Apakah produk tersebut dapat dikonsumsi oleh semua kalangan atau tidak. Yang kedua yaitu terhadap penjualan. Perusahaan dapat menjamin tanggung jawab sosial kepada pelanggan melalui beberapa cara. Yang pertama yaitu menciptakan kode etik. Kode etik bisnis ini yaitu serangkaian petunjuk untuk kualitas produk sekaligus bagaimana pelanggan, karyawan, bahkan pemiliknya diperlakukan dengan semestinya. Yang kedua yaitu mengumpulkan atau memantau keluh kesah konsumennya, yang dimana biasanya perusahaan memiliki media khusus untuk menampung semua keluhan yang bertujuan ke depannya perusahaan dapat menjamin bahwa permasalahan tersebut tidak akan timbul atau dirasakan lagi oleh para konsumen. Yang ketiga yaitu umpan balik, yang dimana perusahaan dapat meminta umpan balik terhadap konsumen walaupun konsumen tidak menghubungi perusahaan tersebut untuk memberikan keluh kesahnya. Yang selanjutnya yaitu